Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Amanda Hanum dengan NIM 2308657. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu pengantar ilmu mati yang berjudul yaitu Training dan Exercise. Masuk pertama kepada hasil pertama. Yang pertama yaitu pengertian training. Jadi training itu ibaratkan dapat diartikan sebagai yaitu pelatihan yang mana training itu adalah proses pembelajaran yang dirancang gunanya yaitu untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan juga sebagai kompetensi individu dalam suatu bidang. Jadi, training ini biasanya bersifat teoritis, praktis, dan juga training ini juga memiliki tujuan, seperti yaitu mempersiapkan seseorang untuk melakukan tugas tertentu dengan lebih baik. Yang kedua yaitu exercise, yang mana exercise ini dapat diartikan sebagai latihan. Jadi, exercise ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk menguji, mengasah, ataupun juga untuk memperkuat keterampilan dan juga pengetahuan yang telah diperoleh dari training. Jadi, training itu eh, ekse- jadi exercise itu eh, dilakukan setelah training. Exercise itu juga bisa berbentuk seperti simulasi ataupun praktik langsung dalam situasi nyata atau mendekati kondisi sebenarnya. Jadi di sini ada juga rekomendasi pengertian training dan exercise dan menurut para ahli. Yang pertama yaitu training. Training menurut Rohik et al. Pada tahun 1983 yaitu training itu merupakan suatu proses aksi atau tindakan yang dilakukan secara kompleks dari pengaruh yang terencana dan objektif dengan tujuan meningkatkan prestasi olahraga. Yang kedua yaitu exercise. Jadi exercise menurut Harvard Dictionary of Sports Science and Medicine, exercise itu mencakup seperti gerakan yang melibatkan kelompok otot besar dan juga dapat berupa aktivitas seperti menari, kalistenik, dan juga jogging, dan terakhir yaitu berenang. Slide kedua yaitu tujuan dari training. Jadi, training ini memiliki 3 poin tujuan. Yang pertama yaitu training itu sebagai untuk memperbaiki kemampuan di bidang fisik, fisikis, dan juga sosial. Yang kedua yaitu training itu memiliki tujuan untuk menstabilkan kemampuan di bidang fisik, fis- fikis, dan juga sosial. Yang ketiga yaitu training itu tujuannya itu untuk berusaha menghindari terjadinya penurunan kemampuan fisik dan juga psikis kualitas sosial. Selanjutnya yaitu tugas utama training. Jadi tugas utama training itu terbagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama yaitu membentuk kualitas kepribadian. Nah, membentuk kualitas kepribadian itu dapat diartikan seperti mengembangkan karakter dalam sifat positif dalam diri seorang seperti yaitu disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan. Tujuannya itu yaitu agar seseorang itu dapat berinteraksi dengan di lingkungannya itu dengan baik. Contohnya yaitu seperti seorang pemimpin yang mengikuti pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan keterampilan diri mereka dalam mengambil keputusan dan juga eh, mengambil keputusan secara bijaksana dan juga adil. Yang kedua yaitu memperoleh kondisi fisik. Nah, memperoleh kondisi ini diartikan sebagai memiliki pandangan atau tujuan yang jelas dalam kehidupan atau juga dalam pekerjaan.
Contohnya itu seperti pengusaha yang menetapkan visi untuk menjadikan perusahaannya sebagai penyedia layanan terbaik di industri teknologi dan dalam waktu 10 tahun ke depan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan keterampilan teknik. Nah, mempersiapkan keterampilan teknik ini dapat diartikan sebagai kita tuh untuk mengasah kemampuan yang mengasah pengetahuan secara praktis dan juga teknis yang diperlukan dalam bidang. Contohnya itu, jadi mempersiapkan keterampilan itu kita tuh mempersiapkan kemampuan kita dalam secara teknik ataupun praktis. Yang keempat yaitu mempersiapkan kemampuan taktik. Nah, jadi mempersiapkan kemampuan taktik ini dapat diartikan sebagai kita itu seperti mengembangkan strategi yang kita gunakan untuk melakukan eh, tujuan. Itu mempersiapkan kemampuan taktik dalam mengembangkan strategi dan juga metode yang baik untuk menghadapi situasi tertentu, baik itu di bidang olahraga, bisnis, ataupun militer. Contohnya itu seperti seorang pelatih sepak bola yang mengajarkan strategi bertahan untuk menyerang agar timnya bisa menenangkan menenangkan suatu pertandingan. Yang terakhir yaitu mempersiapkan kemampuan daya pikir. Nah, jadi di mempersiapkan kemampuan daya pikir itu kita itu mempersiapkan kemampuan daya pikir berarti kita tuh melatih seorang untuk bisa berpikir kritis, analitis, dan juga kreatif. Yang selanjutnya yaitu latihan olahraga sebagai proses adaptasi biologis. Nah, latihan olahraga sebagai proses adaptasi biologis ini berkaitan dengan maksudnya latihan olahraga sebagai proses adaptasi biologis ini maksudnya ialah maksudnya ialah latihan olahraga itu sebenarnya cara tubuh kita beradaptasi secara biologis supaya bisa jadi lebih kuat, lebih cepat, dan juga lebih tahan lama. Kalau di dalam training, kita belajar teknik strategi yang benar. Sementara di exercise, kita mempraktikkan secara langsung agar tubuh terbiasa. Jadi kalau training itu kita tuh melakukan teknik dan strategi yang benar. Sedangkan kalau exercise itu di dalam olahraga sebagai proses fisiologis itu kita itu mempraktikkan secara langsung agar tubuh terbiasa. Jadi saat kita olahraga itu tubuh mengalami stres, misalnya itu terasa pegal atau nafas tergesa-gesa. Tapi kalau dilakukan secara rutin, tubuh itu mulai beradaptasi atau beradaptasi, otot jadi lebih kuat, jantung paru-paru lebih efisien, serta daya tahan meningkatkan. Jadi, semakin sering kita dengan melakukan latihan dengan cara yang tepat, berarti semakin optimal juga kita tubuh untuk menghadapi tantangan fisik, baik itu baik dalam olahraga maupun juga dalam aktivitas sehari-hari. Jadi, latihan olahraga sebagai proses adaptasi biologis ini merupakan proses adaptasi secara biologis dan latihan olahraga merupakan hal yang biasa dan penting sekali. Latihan olahraga dapat diinterpretasikan sebagai proses rangsang dan juga adaptasi. Nah, hanya itu presentasi yang dapat Bintang sampaikan jika ada salah dan kekurangan Bintang minta maaf. Bintang akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.